Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrina Alidia Zulfa akan menjelaskan materi teori sastra mengenai sastra dan pendidikan. Yang pertama yakni pendidikan tentang sastra. Pendidikan tentang sastra adalah pendidikan yang membahas hal ihwal tentang sastra. Pendidikan macam ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi teori sastra. Aspek yang dikembangkan lebih pada aspek kognitif peserta didik. Siswa dituntut untuk menghafalkan pengertian, klasifikasi, definisi tentang karya dan sejarah sastra. Pembahasan selanjutnya yakni pendidikan sastra. Pendidikan sastra adalah pendidikan yang mencoba untuk mengembangkan kompetensi apresiasi sastra, kritik sastra, dan proses kreatif sastra. Dengan pendidikan semacam ini, peserta didik diajak untuk menikmati karya sastra secara langsung. Mereka juga bisa langsung diajak untuk mengalami kenyataan sosial budaya yang diceritakan dalam karya sastra. Pendidikan sastra yang mengapresiasi prosarkaan akan mengembangkan kompetensi anak untuk memahami dan menghargai keindahan karya sastra pada setiap unsur prosarkaan. Pendidikan kritik sastra akan mengembangkan kompetensi peserta didik untuk menilai karya sastra. Peserta didik diajak untuk menentukan kualitas dan nilai karya sastra seperti baik buruknya, asli tidaknya, dan lain-lain. Mereka juga diajarkan untuk memberi saran konstruktif bagi perkembangan sastra. Pendidikan kreatif sastra mengajarkan peserta didik untuk mau dan mampu menulis karya sastra. Dalam berbagai pengamatan, ternyata orang-orang yang belum pernah atau belum bisa menulis karya sastra, setelah melalui pelatihan singkat ternyata mereka bisa menulis karya sastra. Selanjutnya yakni pendidikan melalui sastra. Yang pertama yaitu kurikulum 2004 dan kurikulum 2013. Yang kedua yaitu pembelajaran sastra untuk kecakapan hidup. Yang ketiga pendidikan penyeluruh dan kemitraan. Dan yang terakhir model pembelajaran sastra. Pembahasan pertama yakni kurikulum 2004. Tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia bidang sastra dalam kurikulum 2004 yaitu yang pertama, peserta didik mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. Yang kedua, yakni peserta didik menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Yang ketiga, yakni pembelajaran sastra sangat strategis digunakan untuk mengembangkan kompetensi atau kecerdasan spiritual, emosional, bahasa untuk mengembangkan intelektual dan kinestetika. Selanjutnya, yakni kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengintegrasikan pembelajaran bahasa dan sastra dengan pembelajaran karakter. Selain itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dalam pendekatan ini menyentuh 3 ranah belajar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yakni pembelajaran sastra untuk kecakapan hidup. Yang pertama, memiliki keyakinan, menyadari, serta menjalankan hak dan kewajiban, saling menghargai dan memberi rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai budaya dan agama. Yang kedua, yakni menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, yakni memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep, teknik-teknik, pola, struktur, dan hubungan antar unsur. Yang keempat, yakni memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. Yang kelima, yaitu memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, dan teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yang keenam yaitu berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat dan budaya global berdasarkan pemahaman konteks budaya, geografis, dan historis. Yang ketujuh yaitu berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual, serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat yang beradab. Yang kedelapan yakni berpikir logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya yakni pendidikan menyeluruh dan kemitraan. Pendidikan sastra sesuai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan pada abad 21 yang dicanangkan UNESCO dengan dikeluarkannya dokumen mengenai pendidikan bagi semua atau Education for All. Dan yang terakhir yakni model pembelajaran sastra.
Model pembelajaran kontekstual menawarkan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik lebih aktif dan kreatif. Konsep pembelajaran kontekstual dikenal sebagai contextual teaching and learning, memiliki 7 elemen penting, yaitu inquiry, questioning, constructivism, modeling, learning community, dan reflection. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.